Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di Aceh Utara dan semakin berkembang karena menjadi pusat tempat persinggahan utama pedagang-pedagang Islam. Kerajaan Samudra Pasai terus berkembang. Akhirnya, putra Sultan Malikul Tahir, yakni Sultan Malikul Mansur, mendirikan kerajaan dengan pusatnya adalah Samudra Pasai. Yang kedua adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Misora dari Belambang, Jawa Timur. Kesultanan yang terletak di daratan Melayu ini berdiri pada tahun 1405 dan diketahui memiliki hubungan baik dengan Cina. 3. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini berdiri pada abad ke-1 di wilayah kekuasaan Pedir. Puncak menjayakan kerajaan Islam di Sumatera saat ini diperintah oleh Sultan Iskandar. Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Karena wilayah kekuasaannya meliputi semenanjung Malaya. Yang keempat adalah Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Demak dan Pajang. Kerajaan Demak berada di tepi pantai utara Pulau Jawa dan dipimpin oleh Raden Pata yang juga seorang penyiar agama Islam. Akibat terjadinya perang saudara, pusat kerajaan Demak berpindah ke Pajang atau dekat dengan Kartasura. Namun, adanya pemberontakan membuat kerajaan Pajang berpindah ke Mataram. 5. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri setelah Kerajaan Demak pindah ke Pajang. Kerajaan ini dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin dan berada dekat dengan Selat Sunda sehingga menjadikannya tempat yang strategis. Namun kerajaan ini harus bubar karena pengganti raja kala itu masih berusia kanak-kanak. Terlebih lagi dalam waktu yang bersamaan Belanda sampai di pelabuhan Banten. 6. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Fatahillah. Hebatnya selama pemerintahan Fatahillah, perkembangan agama Islam sangat pesat hingga memiliki hubungan yang baik dengan Kerajaan Mataram. Namun kerajaan ini terpaksa dibagi dua, menjadi Kanoman dan Cirebon karena pengaruh VOC. 7. Kerajaan Mataram. Kerajaan Islam di Indonesia yang lain adalah Mataram. Kerajaan ini berada di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintah kerajaan ini sangat menjalankan aturan Islam dengan sangat baik, misalnya dengan melakukan perhitungan tahun berdasarkan Hijriyah. Lagi-lagi, karena serangan Belanda dan didirikannya VOC, Kerajaan Mataram harus terusir dari wilayahnya. Yang kedelapan adalah Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini berada di Sulawesi Selatan. Perkembangan kerajaan ini sangat pesat karena letaknya yang strategis dengan jalur perdagangan dan persinggahan dari Ternate dan Tidore. Semenjak agama Islam berkembang pesat, Raja Goa Daeng Marimba dinobatkan menjadi Sultan Alauddin, Raja Goa atau Makassar. Puncak kejayaan dicapai di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. 9. Kerajaan Ternate dan Tidore. Sultan Ternate pertama adalah Sultan Zainal Abidin. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Kerajaan Demak. Selain itu ada juga Kerajaan Tidore di Maluku, dan dua kerajaan ini diketahui memiliki hubungan yang baik. Hingga akhirnya Portugis datang. 10. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 di Kalimantan Selatan. Letak kerajaan ini berada di dekat sungai besar sehingga banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Salah satunya adalah ulama dari Demak sehingga menjadi kerajaan Islam. 11. Kerajaan Buton. Kerajaan Islam di Indonesia yang terakhir adalah Kerajaan Buton. Kerajaan ini terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara dan resmi menjadi Kesultanan Islam di masa pemerintahan Raja ke-6, yakni Timban-Timbangan atau Laki Lapotan Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fathani dan Johan.